Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ajwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Summa ila abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa khalina wa khalatina wa ammina wa ammatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha aina makanu wa nahtasu bi khususan ila hadrati syekhina Syekh Zainuddin Al-Malibari nafa'anallahu bihi bi'ulumih fid dini wad dunya wal akhirah. Syai'un lillahu lana wa lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin, segenap para alim ulama, para hujjat wal asatid, jamaah majlis ta'lim al-istiqomah, seluruh jajaran pengurus yang tidak bisa disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada panjenengan semua. Bil khusus tentunya untuk keluarga besar Majelis Ta'lim Wali Songo, ada orang tua sepuh kita, alhamdulillah Abah Endang selalu hadir di tengah-tengah kita, mendampingi secara istiqamah seluruh jamaah tanpa terkecuali. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan hadirnya kita malam hari ini mendapatkan curahan taufik, rahmat dan hidayah. Allah jadikan kita punya iman Islam yang kuat, keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Para bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini malam pertemuan pertama selepas kita menunaikan puasa di bulan suci Ramadan. Tentu masih dalam suasana halal bihalal.
Sehingga patutlah kita menghadirkan permohonan kepada Allah, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bil khair minal aidina wal faizin. Mudah-mudahan Allah ridho kita punya kesalahan, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat wal afiat. Para bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita bahas tentang silaturahim. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah kalian kepada Allah yang dengannya kalian saling meminta dan memohon. Hendaklah kalian juga menyambung tali silaturahim. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan kita yang kita sembah, zat yang maha sempurna dengan sifat Rahman dan Rahimnya, mengajarkan kepada kita tidak hanya sekedar beribadah kepada Allah, tapi harus disertai baik dengan seluruh makhluk-makhluknya. Mengapa perlu untuk menghadirkan kebaikan kepada makhluk-makhluknya? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman disifati sebagai zat yang maha pengasih. Pengasihnya Allah diberikan kepada seluruh makhluk tanpa pandang bulu. Kita tahu ada orang yang tidak beriman kepada Allah, ada yang membenci Rasulullah, meninggalkan sholat, meremehkan zakat, tidak mau ibadah haji. Ada yang tidak mau untuk berbaik hati dengan sesamanya, membunuh, merampok, menghina, mencaci maki, mencuri. Sifat daripada Ar-Rahman tetap dihadirkan oleh Allah, padahal mereka tidak beribadah dengan ketaatan. Nah, ini Allah ngajarin bagaimana sebagai seorang hamba dipilihkan oleh Allah dengan ridha, memeluk kita agama Islam. Dengan keislaman itu kita membawa kebaikan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, bicara tentang kenikmatan, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau mengatakan nikmat karunia yang diberikan Tuhan kepada hamba-hambanya akan sangat layak andai kata nikmat itu untuk ketaatan. Aneh, kata beliau, ada nikmat dikasih Tuhan, tapi nikmat itu dipakai buat melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira yang begini disebutnya makhluk yang beradab apa tidak? Nah, tentu kita katakan tidak beradab. Sehingga nikmat karunia yang Allah berikan itu haruslah dipergunakan
semata-mata untuk sujud taat kepada Allah. Ya, dikasih sehat, alhamdulillah, badan kita dikasih kuat, alhamdulillah, fisik kita, jasmani, rohani kita, keberadaannya harus memberi kebaikan dan manfaat sebagaimana yang diinginkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling ngasih manfaat kepada manusia. Bagaimana ngasih manfaat itu? Imma bilisanihi wa imma biyadihi. Ada kalanya manfaat itu dihadirkan dari lisan yang kita punya, ataukah bagian daripada tangan dan kaki yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, hidup kita ini katanya harus bermanfaat, nggak boleh berkata yang kotor. Andai kata kita bicara, lisan kita, khusus orang yang berakal, tidak akan pernah dikeluarkan andai kata ucapan itu menyakitkan, melainkan disimpan dulu ke dalam hati, ditakar oleh sanubari kita. Kalau itu tidak menyakitkan, maka kita akan menyampaikannya melalui kata-kata. Tuh, Nabi itu sampai segitunya, Pak, sayang sama kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang iman kepada Allah, iman terhadap hari akhir, maka hendaklah dia berbicara yang baik. Kalau nggak bisa bicara yang baik, ya sudah, diam saja. Nah, ini yang harus kita pahami, ya, sehingga banyak dosa dan kesalahan yang muncul akibat seseorang tidak bisa menahan lisan, tangan dan kakinya dari menyakiti orang lain. Ya, kerusakan di muka bumi di mana-mana unsurnya ya soal omongan. Kalau udah omongan, nanti di sampingnya adalah perbuatan, baik itu tangan kita atau kaki kita. Selalu kayak gitu, Pak. Ya, makanya Nabi nginget-nginget, ya, jangan sampai menjadi orang yang menyakiti saudaranya, karena menyakiti orang yang menjadi saudara kita adalah asbab dosa terbesar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dulu ada cerita Nabi kita begitu kaget diberitakan oleh malaikat Jibril tentang seseorang yang punya dosa, dosanya diampuni tanpa istighfar. Ya, di dalam kitab Qami'ut Tughyan dikatakan oleh Syekhul Imam An-Nawawi, Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ini adalah hambanya Allah yang jadi umat saya. Saya senang andai kata umat saya diampuni oleh Allah. Tapi yang bikin saya heran, kenapa dosanya kadung diampuni padahal belum beristighfar. Ini kata malaikat Jibril, Pak. Rahasianya cuma sepele, ya Rasul, dia punya anak yang masih kecil. Apabila dia pulang dari bekerja, didapati anak yang kecil itu menyambutnya dengan sukacita. Kenapa begitu?
Dia seorang ayah yang kalau pulang kerja membawa buah tangan yang menjadikan anak itu bahagia. Dari kebahagiaan anak itu Allah menciptakan malaikat yang beristighfar untuk dirinya sampai dengan nanti datangnya hari kiamat. Bayangin tuh mulianya orang yang ngebahagiain orang lain, padahal yang dibahagiain anak kecil yang gak punya akal. Tapi Allah gak nyia-nyiain itu. Kenapa? Sifat membahagiakan orang itu persis sifat Tuhan kita dengan Ar-Rahman, selalu memiliki belas kasih tanpa pilih kasih. Aneh gak Pak? Ada orang kafir masih dapat rezeki karunia dari Allah dengan berlimpahnya harta. Aneh gak? Padahal bangkang sama Allah, gak pernah sujud, menghina Rasulullah, bahkan mungkin mencaci maki kaum muslimin, menginjak-injak Al-Quran, masih diberikan nafas, sehat walafiat. Aneh apa kagak? Padahal kalau mau Allah udah ngehukum orang begini kayaknya gak perlu panjang umur, langsung mati aja dah. Kenapa begitu? Hidupnya sudah dihukumi mayit, dia belum mati, tapi hakikatnya sudah membuat kerusakan di muka bumi. Tapi ada orang yang hakikatnya tetap hidup walaupun telah mati berkalang tanah. Dia memiliki manfaat terbesar untuk manusia. Apa manfaatnya? Bisa jadi ilmu yang dia punya, kita ngajar, belajar. Malam ini duduk di majelis taklim Al-Istiqomah, membuka kembali lembaran-lembaran sejarah di mana dulu kita belum tahu apa-apa, sampai hari ini bisa paham apa-apa. Kemudian kita mengamalkannya, mengajarkannya kepada anak-anak kita. Anak-anak kita kemudian mempraktekkannya. Nanti setelah mereka dewasa, mereka akan punya keluarga, lingkungan yang akan juga mereka bawa mengenal kepada Allah. Kita yang hari ini merintis majelis taklim, umur kita sudah tertutup karena harus pulang, jasad hancur, tapi amal ibadah masih terus berkembang menjadi nilai ibadah yang bernilai jariyah, kumpul sama kita. Lah itu namanya hidup apa mati? Hidup. Makanya dikatakan wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal inda rabbihim yurzaqun. Jangan ngira orang yang mati berjuang di jalan Allah itu mati. Tidak saudara, mereka hidup di sisi Tuhannya, mereka dapat rezeki. Hari ini mungkin kita ngerasa nggak ada manfaatnya ada di majelis taklim, hanya capek lelah yang kita terima. Mending juga tidur di rumah, nyungsep aja udah ya, peluk bantalnya tuh. Kita mikirnya begitu, tapi hakikatnya justru saat kita memakmurkan bagian daripada majelis-majelis ilmu, dikatakan oleh baginda Nabi, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menempuh jalan mencari ilmu, Allah akan mudahkan jalan dirinya untuk masuk ke dalam surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup Pak, makanya kita kudu bangga. Alhamdulillah
kita masih ada dalam majelis taklim kita, membuka kembali istiqomah kita, meneruskan perjuangan mencari ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya dengan ilmu lah kita bisa menjadi orang yang paling memberi manfaat. Ya, orang kalau tahu halal haram, insya Allah nggak akan gampang terjerumus dalam dosa. Betul apa betul? Orang kalau paham tentang ilmu agama, dia tidak akan menjadikan dirinya terhina dengan dosa-dosa. Nah, makanya kita bersyukur untuk itu. Dan Nabi menginginkan kita memiliki akhlakul karimah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dikatakan al-kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ada umat Rasulullah yang iman kepada Tuhannya, mahabbah kepada Rasulnya, merekalah umat pilihan, orang-orang terbaik yang bukan menjadi lemah tapi menjadi kuat ketika mampu menahan amarah, mampu memaafkan. Tidak hanya memaafkan, dia mampu berlaku baik pada orang yang telah menyakitinya. Nah, ini yang harus kita garis bawahi nih. Ya, bisa enggak tuh jadi yang begitu? Nahan marah, maafin orang, berlaku baik sama yang jahat kepada kita. Kira-kira sanggup enggak? Sulit. Belum. Kata bapak-bapak, ngomong sanggup, insya Allah kayaknya masih ada nilai skala dari 100% ke 10%. Kira-kira nilai kita berapa? Ini kita ngomong ya, kemarin lebaran tuh, pulang kampung apa kagak? Pulang. Ada yang nggak pulang? Selama lebaran kita salaman. Jujur, Bapak kalau datang silaturahim lebaran itu ngedatangin yang baik sama kita apa yang jahat sama kita? Bang, ada nggak tuh yang kemarin lebaran ngedatengin orang yang jahat sama kita? Ada nggak? Kata Nabi, saya diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Suatu ketika sejarah membuktikan baginda Nabi berangkat ibadah, di tengah-tengah jalan duri sudah menantinya. Ucapan kotor, perlakuan buruk diterima oleh baginda Rasul. Beliau yang begitu akhlaknya bagus, dicintai oleh Allah, masih dihina oleh manusia. Yang menghina sakit. Kata Nabi, tumben mau ke masjid aman-aman aja ini. Biasanya mau ke masjid ada aja rintangannya. Kemana ini Fulan bin Fulan yang biasa nemenin saya? Ya Rasul, orangnya sakit. Oh sakit? Iya, pantesan saya pulang dulu dah. Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah dikabari, kemudian Rasul meminta membawakan makanan yang terbaik, minuman yang terbaik, bekal yang terbaik. Yang menyakiti Rasulullah didatangi agar didoakan sehat sedia kala. Kira-kira kalau didatengin begitu, nerima apa ketakutan, Pak? Bapak-bapak,
namanya orang bersalah mah kagak bakal mungkin bangga, yang ada pasti takut. Nabi datang ke rumah udah pucet Pak, ya Muhammad, mana saya lagi sakit, rumahnya mah bakal balas dendam ini ya, modar dah gua. Muhammad, mau ngapain kamu? Kamu orang baik, saya sedang sakit. Kata Nabi itu Pak, saya jenguk biar sehat. Abang udah lama sakitnya, ini kopinya, ini gulanya, ini susunya, ini makanannya yang sehat ya Bang. Nanti kalau sehat gacor dah, nanti bisa jahat lagi sama kita, biar enak itu saya dapat pahalanya. Coba tuh Pak, ada nggak tuh akhlak yang begitu kita ambil dalam kehidupan kita? Bukan akhlak Nabi, tapi akhlaknya kita. Ada nggak kira-kira yang begitu? Insya Allahnya rumahnya sambil ketawa begitu. Kayaknya ada sesuatu yang terjadi itu ya. Masya Allah. Laisal wasil alladhi yasilu man wasalahu. Bukanlah tersebut silaturahim baik sama orang yang baik sama kita. Fa innahu mukafiyun, yang seperti itu biasa. Bapak, saya kasih bakso, kata Haji Iwan. Tolong, saya dikondisikan. Gimana tuh memuliakan orang yang udah ngasih bakso? Diapain Pak kira-kira? Didoakan. Kalau sekedar didoakan, yang terbaik memilih untuk memberi yang sama bahkan lebih. Betul apa betul? Betul. Tadi dikasih bakso nih kita. Nanti kita ngasih apa? Ajak mancing. Ada tukang mancing begitu. Ajakin aja udah mancing, nggak taunya bikin status lagi makan pecak lele dan pecak ikan emas. Alhamdulillah ada perkembangan. Majelis Taklim Al Istiqomah bergeser ke Cipayung, ya ngaji di sono. Bang, coba tuh baik sama orang yang baik itu biasa. Fa innamal wasil alladhi yasilu man qati'ahu, disebutlah sebagai penyambung silaturahim, menyambung yang terputus, menjadikan hubungan buruk menjadi hubungan yang terikat, menjadi hubungan yang kuat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang benar. RT sama itu nanti kedudukannya begitu. Jangan sampai RT keluaran Majelis Taklim Al Istiqomah begubet begitu pikiran. Ngelihat warga ada yang susah dikongkon gitu ya, yang susah dinasehati, jangan ditinggal lari, tapi justru harus dirangkul. Gimana caranya dia bisa kembali menjadi orang yang penuh dengan akal budi. Kudu begitu. Kenapa? Nabi diutus karena diberikan rahmat akhlakul karimah. Ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fazzan gholizal qalbi lan faddu min haulik. Maka dengan sebab rahmat dari Allah, wahai Rasulullah Muhammad, engkau bisa melembutkan orang-orang yang tadinya bermusuhan dengan engkau. Dengan sebab rahmat dari Allah, Majelis Taklim Al Istiqomah
keberadaannya ngasih rahmat buat lingkungan di sekitar kita yang tadinya lingkungannya doyan judi gitu, doyan mabuk, jadi lingkungan yang cinta Al-Quran, mahabbah kepada Allah, itu disikapi bukan dengan kekerasan tapi dengan bagusnya akhlak. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hauli. Kalau Nabi kasar, ucapannya menyakitkan, perbuatannya tidak mengenakan, lari manusia. Nggak ada yang mau meluk agama Islam, nggak ada. Makanya Nabi benar-benar ngajarin nama kita, la yadkhulul jannah qati'un, tidak bisa masuk surga orang yang hakikatnya senang memutus tali silaturahim. Artinya apa? Senang melakukan keburukan. Ayo ya, kita harus berdampingan dengan akhlak Nabi yang begini. Hadirin, ada satu kejadian yang menimpa kepada Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah. Ini adalah istri baginda Nabi, putri daripada Abu Bakar. Cerita ya, waktu perang beliau datang bersama dengan Rasulullah, naik onta, ternyata ketinggalan. Pak, ada yang begitu? Pulang kampung, lakinya ke Kebumen, bininya ketinggalan di pom bensin. Ada nggak? Pak Jaka itu kemarin. Ketinggalan. Dan itu nggak cuma terjadi sekarang. Sayyidatina Aisyah mengalami kejadian itu, saudara. Sampai-sampai beliau itu ketinggalannya bukan karena pulang kampung, bukan. Habis perang mau pulang kepada Rasulullah, ternyata beliau pengen buang hajat. Turun dari kendaraannya, begitu buang hajat, kalungnya hilang, copot. Dicariin itu sama Sayyidatina Aisyah, mana ini kalung, mana ini kalung. Ternyata beliau ketinggalan rombongan. Pengawal nganggapnya beliau sudah ada di kendaraan di atas onta, ditarik itu. Siti Aisyah sendirian pelongo lah, mana orang. Astagfirullahaladzim, mana kagak ada WA, kagak ada HP zaman samono. Ternyata ada sahabat Nabi namanya Sofwan Al-Mu'attal, ngelihat Ummul Mukminin, kaget luar biasa. Masya Allah, Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah, silahkan naik ke atas kuda saya akan menuntun panjenengan menyusul baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. 8, ada orang yang kagak tanggung jawab kayak gitu teh. Ada yang bilang sengaja itu, tadi ada yang ngomong begitu itu. Ada ya, suaranya dari sebelah saya ya. Lah, Ubay bin Salul, ketua kaum munafik, memfitnah Ummul Mukminin selingkuh dengan sahabat Sofwan. Wah, zina itu, Siti Aisyah itu, zina itu, Masya Allah, beritanya nyebar. Awas nih, mulut ini. Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Ada orang berumah tangga bubar gara-gara ini omongan. Ada nggak yang begitu?
Kalau udah mancing, biarin aja udah dia mancing. Mau pulang apa kagak terserah. Jangan ngomong kalau dia lagi punya bini di Pangkalan 2. Jangan. Jadi kesono. Ya, bilang-bilangnya mah mancing kagak tahu. Kalau bininya enggak boleh dia. Mancing kode. Jadi kesono. Tuh mulut tuh, jaga tuh. Jangan sembarangan. Gus, kalau ngajak jangan sendirian baik. Ya, supaya nggak timbul nah, gitu. Iya, apalagi kalau yang diajak Ustadz Jamal. Ya, insya Allah aman dari fitnah. Kemudian apa yang terjadi? Ternyata yang ikut termakan ini fitnah adalah keponakan daripada Abu Bakar. Namanya Mastoh. Ada yang bilang Mistoh, bukan Mastoh. Ya. Wong Kebumen iki mah. Sing iki mau wong apik insyaallah. Cek kayak piye. Ini ponakan daripada Abu Bakar. Dia seorang yatim, Pak. Abu Bakar itu jadi bapak angkatnya. Di mana dia punya sekolah, pengen belajar, apapun kebutuhannya selalu dipenuhi oleh Abu Bakar. Lah kok justru malah dari mulutnya itu kata-kata keluar. Siti Aisyah ternyata bukan perempuan baik-baik. Siti Aisyah ternyata berzina. Siti Aisyah ternyata selingkuh. Kata Abu Bakar, demi Allah, la anfaku abadan, saya gak akan mau ngasih infak selamanya untuk dia. Saya potong jatahnya. Mulai hari ini sampai mati udah kagak ada hubungan sama sekali dengan saya. Itu Abu Bakar, Pak. Ya, hati-hati nih. Gara-gara omongan persaudaraan hilang. 100 dulu atuh supaya saudara kita bisa maju. Ya nggak bisa begitu. Kalau udah omongan yang keluar, udah kita nggak akan bisa lagi kumpul dalam satu tempat. Betul apa betul? Ngerokok udah kagak bisa, udah. Ngopi udah susah, udah. Ayo, mau bagaimana itu udah kata-kata keluar, menyakitkan ke dalam hati. Kemudian dipilihlah oleh Allah peristiwa Abu Bakar As-Siddiq yang tidak mau memberikan sodakohnya, diberikan oleh Allah nasihat agar jadi akhlak yang dimiliki layaknya Rasulullah. Wal kaziminal ghaiza wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, yang baik sama orang yang baik. Biarin dia jahat sama kita, asal kita jangan berubah jadi jahat kayak dia. Jangan ikut-ikutan. Adil amanah ila mani tamanaka wala tahun man khonaka. Dia boleh tidak membuat kita senang, tapi perilaku zolimnya tidak akan pernah hilang, karena Allah zat yang maha bijaksana, maha adil, tidak akan membiarkan kita zolim dizolimi selamanya. Gak bakal. Bapak disakitin, kira-kira Allah bakal tinggal diem gak? Lah kagak. Kan Nabi yang pernah menyatakan dalam salah satu riwayatnya, atadruna manil muflisi, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Al muflisu man laisa lahu dirhamun wala mata. Ya Rasul, menurut saya orang yang bangkrut itu yang gak punya duit, rezekinya seret, kerjaan kagak gablek, itu namanya orang yang bangkrut. Kata Nabi, bukan itu. Al muflisu min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin summa ya'ti qad qadha hadza wa akala mala hadza wa syafaqa damma hadza.
Orang yang bangkrut dari umatku itu maksudnya orang yang datang sama Allah dengan banyak pahala. Sholat nggak bang? Alhamdulillah. Zakat? Alhamdulillah. Puasa? Alhamdulillah. Haji? Alhamdulillah. Doain mudah-mudahan berangkat. Ya, kita berangkat bareng-bareng umroh. Amin ya robbal alamin. Lah, pulang ketemu Allah, pahalanya banyak, tapi juga bawa dosa. Kata Nabi begitu, karena kita manusia punya banyak kesalahan. Ada yang ngambil sendal kagak bilang-bilang, pulang sholat bawa swallow, pulang kerfil, tuh ada yang begitu. Ya, harta orang akhirnya diambil. Bang, hati-hati tuh. Ya, ada bagian rumah nih kayak begini nih, lingkungan RT nih biasanya nih selalu tingkatnya sosial sepele. Got dibangun jadi kamar. Ya, banyak nggak begitu? Lah, ini got di mana, kamar di mana? Ternyata kamar berdiri di atas got. Jolim kagak tuh? Jolim. Nanti di akhirat dia bawa dosa kejoliman itu dan akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah RT-nya diem baik. Nah, berarti RT-nya belum lulus dari majelis al-istiqomah, amar ma'ruf nahi mungkar. Ajarin, ingetin, bang nggak boleh begitu. Ini space-nya rumah nih, ini jalan, udah cakep. Ini got, cakep. Boleh dipakai, boleh, tapi jangan yang permanen. Tolong Pak, mundur dikit, bongkar. Siap itu kira-kira. Wah, seperti model begini, kayaknya mah nggak cocok jadi lurah. Ya. Ternyata RT aja banyak masalahnya gitu. Amar ma'ruf nahi mungkarnya berat, Pak. Kita pun kalau jadi RT belum tentu juga kayak beliau ini. Iya, beneran. Berat luar biasa. Tapi dosa itu akan dibawa di hadapan Allah. Wa syafaqa dammahaja. Dia pernah menuntaskan, mengeluarkan darah saudaranya. Ada yang disantet itu sama dia. Cuma gara-gara kalah mancing itu. Mancing lagi gue ngomongnya jadinya nih. Emang lagi viral pancingan ini. Ya. Disantet saudaranya. Masya Allah. Mati Pak. Cuma gara-gara kagak dapet ikan. Orang ledekin baik. Ampun aing. Itu menang-menang itu. Marah sampai datang itu ke tukang dukun, disantet, mati Pak. Lah itu dosa lah gitu. Dosa, tanggung di akhirat. Apa yang dibayar? Dengan apa dia harus menanggungnya? Ya dengan amal soleh. Solatmu berikan kepada dia. Kaget, waduh, mana dosa ke 1000 orang, mana utang saya banyak, belum kebayar-bayar. Lah kita yang di dunia hari ini sebel baik diutangin tapi kagak bayar, di akhirat paling seneng-senengnya orang ketawa. Wah, untung utang saya kagak dibayar di dunia. Di akhirat saya lagi butuhnya buat bekal masuk surga. Ayo lo. Memang agak susah ini kayak begini. Senang Pak. Tenang, kita punya Allah yang maha perkasa, yang maha adil. Nggak ada yang dijolimin. Walaupun hanya sebesar biji zarrah, famay ya'mal misqala dzarratin khairai.
wa may ya'mal misqala dzarratin syarrai ya. Tahu Pak, tuh Nabi bilang makanya dosa yang namanya gibah dibandingkan dosa zina itu lebih gedenya gibah daripada zina. Lah enak atuh kalau begitu. PA lu tolol. Ngaji kagak nyampe ini urusan. Dengerin atuh, dengerin. Ada dosa gibah lawan zina. Kata Nabi, lebih gede dosa gibah daripada zina. Lah kok bisa ya Rasulullah? Karena dosa zina, orang tobat langsung sama Allah, itu bisa jadi diampuni. Tapi dosa gibah, dia harus minta maaf sama orang yang digibahi. Apa itu gibah? Zikru akhoka bima yukrahu. Ngomong-ngomongin orang lain yang dia kagak seneng. Makanya kalau ngomongin orang teh ngomongin yang bagusnya, Pak Ipul. Aja sing elek. Karena kalau dia diomongin jeleknya, dia kagak senang di hati. Sama dengan kita juga, kalau punya salah, kita pengen nutupin. Nggak mau diobral. Ada nggak jamaah Majelis Al Istiqomah tadi pagi melakukan maksiat, bangga cerita sama teman-temannya? Ada nggak? Lah kagak ada. Karena dia tahu, malu ini kalau saya seandainya sampai disampaikan ke yang lain. Orang lain juga begitu. Beda ihwal orang yang senang melakukan perbuatan dosa terang-terangan, bangga mengajak orang lain untuk melakukannya. Ini namanya mujahir, boleh digibahin. Apa contohnya? Al-Quran mengisahkan kisah-kisah istimewa dari orang-orang yang soleh sampai orang-orang yang terjahat. Abu Lahab diceritain Al-Quran. Tabat yada Abi Lahabi wa tab. Masa Tuhan tukang gibah. Kenapa Allah ceritain Abu Lahab? Itu kan kesalahan Abu Lahab, dia punya dosa, malu atuh kalau disampaikan. Kenapa Allah justru malah membongkar Abu Lahab? Betul nggak? Kan katanya nggak boleh gibah. Tapi kenapa ada kisah itu? Bahkan abadi itu namanya. Kebayang nggak Abu Lahab saat masih hidup ayat itu turun? Kayak apa blingsatannya dia? Bujang Muhammad ini bermusuhan sama saya punya akhirat ini. Lah, ada kisah Nabi Musa yang baiknya, Fir'aun yang buruknya. Fir'aun diceritakan oleh Allah. Apa Allah gibah? Bukan. Lantaran Fir'aun jadi orang yang terang-terangan seneng ama maksiat. Ini mah kudu diomongin. Jangan sampai nanti ngikutin Fir'aun. Jangan deket-deket sama dia. Dia mah tukang main togel. Doyanannya judi online. Selalu ngajak-ngajakin orang supaya ngasih pinjaman bunga. Ada yang begitu. Omongin tuh orang kayak begitu. Boleh. Kenapa? Dia mah bener-bener senang pasik sama dosa. Kita boleh ngomongin, yang begitu, omongin tuh orang kayak begitu. Tapi kalau orangnya kagak apa? Kagak mau maksiat. Dia Islam, dia masih istighfar. Dia malu. Lah kita jangan bongkar aibnya, nggak boleh ya. Haram. Ini baru namanya gibah. Itu ya Bang ya. Ini akhlak Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana menjadi pribadi yang penuh dengan akhlakul karimah. Innakum lan tas'awun nasa bi amwalikum.
kalian gak bisa bikin manusia cukup hanya dengan harta yang kalian punya. Gak cukup Pak. Kita punya duit, saya mau kasih bagi-bagi ke jamaah, 1 orang 1 juta, mau nggak Pak? Mau. 1 orang 2 juta mau? Mau nggak? Mau. 1 orang 10 juta? Tuh, emang begitu mukanya. Dapurannya begitu. Manusia mah kagak ada udahnya. Betul nggak? Mau dikasih berapa Bapak sama saya? Pasti kurang. Dikasih 1 gunung harta, gunungnya emas semua, masih pengen gunung kedua nggak? Orang gunung 1 aja, bini 1 masih pengen 2. Masya Allah, pengen 4. Coba itu. Hah? Lah itu susahnya Pak kalau bicara manusia. Tapi kata Nabi, orang bisa jadi cukup merasa tidak perlu apapun ketika dihadapkan dengan akhlakul karimah. Saya nggak perlu berteman sama orang kaya, cukup dengan dia yang sederhana tapi dengan akhlak yang baik, bikin saya bangga, bikin saya nyaman, bikin saya senang. Kemana-mana kehadirannya ditunggu, dirindu. Andai kata tidak ada, dicari, kehilangan. Begitu kita meninggal, merekalah yang menangis, kita yang meninggal yang ketawa. Hai deh, teman kita pada nangis ini, lah kita malah lagi bahagia ini dapat karunia dari Allah. Tanda orang soleh itu orang. Kenapa? Cukup dengan akhlakul karimah. Nah Nabi pengennya kita begitu Pak. Ya, jangan megang prinsip lu jual gua beli. Ada nggak yang begitu? Saya sama Ustadz tergantung orang lain. Kalau dia baik ya kita baik. Kalau dia jahat, kita bisa jauh lebih jahat. Aing ya, aing. Jangan bangunin macan tidur. Ada yang begitu? Lah ada. Nah ini dirubah tuh, nggak boleh kayak begitu ya, nggak boleh. Baiklah terhadap orang yang menzolimi kita, jadikanlah kebaikan itu kasih sayang yang menjadikan orang lain kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Terakhir ya, Syekhul Imam Zainuddin Al-Malibari Pak, di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Syabilir Rasyad mengisahkan persahabatan seseorang dari nabi-nabinya Allah, yaitu Nabi Daud. Beliau punya teman, bukan teman biasa, temannya malaikat Israel. Jadi Nabi Daud itu kalau nongkrong pasti sampingnya Israel. Keren gak tuh? Dekengan pusat. Ya pokoknya Gus Dur kalah udah. Urusan begini mah bukan makomnya. Besok-besok didoain Gus Nur berteman malaikat Israel. Roman-romannya mah udah sayup-sayup begini tuh. Ngapain Il? Kayaknya mau dar gue ini. Gitu. Itu Nabi Daud. Apa kata malaikat Israel? Wahai Nabiullah Daud, ini jamaahmu hadir di tempat ini malam ini di majlis Al-Istiqomah. Tuh, peci hitam, baju biru, wah, sarung hijau. Aduh, leset. 6 hari ke depan modar, mati, meninggal dunia. Ini jangan disebut hina ya, kisah nyata ini. Masya Allah, biarin. Tega, luar biasa ya. Kata Nabi Daud,
Ini pasti A1. Palitnya luar biasa ini. Kagak mungkin bohong. Namanya malaikat. Hum ajsamun nuraniyatun latifatun la ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu bukan laki, bukan perempuan. Jisimnya lembut, bisa berubah-ubah bentuk. Enggak makan, kagak minum, enggak pernah maksiat, enggak pernah bangkang sama Allah, kagak pernah bohong. Kalau udah ngomong 6 hari modar beneran. Enggak mungkin bohong. Ternyata Nabi Daud ketemu sama ini jamaah di hari yang ke-7, sehat bugar. Kirain mati. Lah ngapa masih hidup? Jangan-jangan Israel ngeprank kita ini. Lah Rasul diprank malaikat. Lah kan lucu ya. Wah kagak bener ini Israel. Saya omelin ini Israel. Ketemu tuh. Kata Israel, jangan marah dong. Biasa be antum mukanya. Romannya mah udah kesel baik lu sama gua. Lah bukan begitu Il pilih nih kita, udah kadung mau ngomong pakai speaker, innalillahi, lah belum mati-mati orangnya. Ini gimana ceritanya? Jadi begini, di waktu dia keluar dari majelismu, ternyata dia datang ke saudaranya. Ngapain tujuannya? Silaturahim. Nggak peduli di Pemalang, pokoknya pulang kampung. Gak peduli di Malaysia, pokoknya pulang kampung, saudara. Jangan sampai ada yang di sini duit ada kagak mau pulang kampung, alasannya macet, kagak enak. Ada yang begitu? Lebaran belum pulang kampung ada, duit ada padahal mah, mobil ada mobil, kagak pulang kampung, samber geledek. Kumis putih. Coba itu. Jangan ya Pak ya. Jangan nih. Jelek ini jelek. Datang ke saudaranya. Begitu sampai di saudaranya, disia-sia. Allah ngeliat itu. Hambanya diperlakukan seperti itu. Wahai Daud, dia datang ke saudaranya, diusir. Betapa sakitnya hati, kecewanya jiwa, punya saudara tidak ngaku saudara, tapi dia tetap berdiri di depan rumahnya, masih mengetuknya, masih memperlakukan baik terhadap saudaranya, bahkan dia bawa segala macam hidangan hanya untuk saudaranya kembali kepada Allah. Kalau bahasa kita mah nemenin sampai husnul khotimah. Allah kagak nyia-nyiain. Lah kok Allah bilang begini, Israel tambahin umurnya 20 tahun, panjangin. Harusnya hari ke-6 mati dia memang, tapi haram kau cabut nyawanya. Aku yang memerintah. Yamhullahu ma yasa wa yusbih. Allah kalau udah bicara, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau kata Allah umur panjang, tambahin, tambah. Kata malaikat, siap. Lah hari ke-7 masih sehat, jajat. Lantaran Allah senang ada hamba perilaku sifatnya mirip sama Allah, belas kasih kepada makhluknya. Kita udah diapain sih bang sama orang sampai nggak mau maafin? Emang kita nggak punya salah? Kalau kita punya salah, pengen nanti masuk surga, kita harus berani maafin orang. Pertolongan Allah tergantung sama kita. Kalau kita nolong orang, Allah nolong kita. Kalau Allah pengen maafin kita, gampang. Tapi kita harus maafin orang juga. Betul apa betul? Keprok atuh.
Gitu kayak bogo upron jadinya. Udah kayaknya kita jadi ngikutin nafsu soalnya, bukan ngikutin Rasulullah. Kita sudah waktunya diajarkan mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi kita, walaupun sulit, tapi kita katakan saya melakukannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya Bang ya. Ini kita doain nih teman-teman kita yang belum bisa hadir di majelis ilmu, apapun alasannya, kita harus berhusnuzon kepada mereka. Jangan ada yang suudzon, jangan. Udah husnuzon aja, itu jauh lebih baik. Ketemu sama orang, maafin, itu lebih melegakan dibandingkan kita dendam, ujung-ujungnya kena penyakit karena kepikiran baik. Coba deh ngelihat mukanya enak, sebel lah, tensi naik ini kita ini, deg orang nahan marah. Coba itu mau bilang RT juga kagak bergerak. Gimana ini? Bilang siapa? KPK apa kemana ini? Aduh, kata Allah, ya gampangnya begini aja udah, maafin, dendam hilang, nanti rezekinya nggak hilang, akhirat masih tetap dapat, nggak ada yang dirugikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya Bang ya? Tapi kalau ketemu tagih, maksudnya tagih, nolong dia supaya dia tidak berlama-lama dalam dosa. Tuh, Ibnu Taimiyah, guru daripada teman-teman Wahabi, katanya begitu. Padahal Ibnu Taimiyah ulama Pak, kalimatnya bagus banget. Beliau bilang begini, memaafkan itu lebih baik kalau ada maslahat. Tapi kalau kita maafin malah ngelunjak gitu, maafin malah bikin banyak dosa, maka ngasih hukuman jauh lebih utama. Kenapa? Karena orangnya tipikalnya susah. Bahasa kita mah harus dikerasin. Sok jalur tempuh secara hukum bisa dilanjutkan pada undang-undang negara gitu. Tapi jangan kitanya rusak hatinya, jangan. Lakukan itu lillah, supaya nolong dia bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, menganugerahkan kita hati yang lembut, bisa memaafkan saudara-saudara kita, berlaku baik kepada mereka, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak hadirin, ini saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan juga manfaatnya. Nanti kita buka tanya jawab, kemudian musafahah berhalal bihalal ya Pak ya. Kita berdiri lagi nanti saling bersalam-salaman. Walaupun di antara kita ada yang sudah melakukannya, kita kuatkan lagi malam hari ini dengan bertabaruk, saling melepaskan diri kesalahan-kesalahan di antara kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.